Saya sedang ada di sebuah desa Pulau Kerto, Kecamatan Keraton, Kabupaten Pasuruan. Desa ini konon memiliki sejarah yang sangat luar biasa karena pada tahun 742 sampai 755 Masehi pernah menjadi sebuah daerah di mana ibu kota kerajaan Kalingga konon dipindahkan ke wilayah timur ini oleh Raja Kien yang daerahnya namanya Pulau Kiasien. Nah, itu. Ini saya membaca dari beberapa catatan. Tapi kita akan pastikan bahwasanya daerah ini memiliki sejumlah situs yang merupakan cikal bakal di mana Kabupaten Pasuruan ini berdiri, termasuk ada prasasti Cungkrang dan sebagainya. Pulau Kerto pernah disebut dalam sejarah. Kita ingin mendengarnya langsung dari warga terkait keberadaan kerajaan kuno yang pernah ada di desa Pulau Kerto ini. Dimana kita lihat ini makam Pucuk Kramat yang menjadi tempat di mana konon mbah leluhur sing babat alas Pulau Kerto. Pulau Kerto. Iya, katanya sih pulau. Nah, terjadi pulau tadi di tengah-tengah pulau. Kalau di Pasuruan mengalami dulu orang-orang lama Polu Kiesien awalnya sebelum Pulau Kerto. Polu Kiesien ini katanya dari dulu itu ceritanya sempat salah satu kerajaan yang dulu sempat ada di desa Pulau Kerto. Makanya desa Pulau Kerto sendiri itu mengambil dari kata-kata Polu Kiesien itu tadi. Pulau Kerto, Kerta artinya negara, kerajaannya. Tahu ya, Mas? Ya tahu. Banyak yang tahu kalau desa Pulau Kerto itu identik dengan kerajaan. Banyak peninggalan, cuman kita di mana letaknya masih belum paham satu persatu. Iya, katanya ada situs, entah dari kerajaan apa kerajaan Kalingga apa sendiri saya belum paham. Cuman menurut sejarah atau pembicaraan dari orang tua itu ada memang. Entah di mana tempatnya, nah itu masih misteri. Pulau Kerto sendiri terdiri dari 5 dusun, 1 dusun Semendi, 2 dusun Wetan Dalem, 3 dusun Kerajaan, 4 dusun Paederan, dan terakhir dusun Kramat. Ada 5 dusun di wilayah desa Pulau Kerto. Kalau Semendi itu sepengetahuan saya, karena dusun Semendi ini ada wali yang dinamakan oleh Wali Said Sulaiman atau lebih dikenal dengan Mbah Soleh Semendi, akhirnya dusun ini dinamakan dusun Semendi. Ya, karena dusun Semendi sendiri ada bangunan masjid yang peninggalan dari Mbah Soleh Semendi. Kalau dusun Keramat itu identik dengan keramat. Apa keramat itu? Keramat itu sepertinya urit, artinya dulu itu semacam sakti gitu, semacam serem gitu. Makanya dinamakan dusun Keramat. Kalau kerajaan itu katanya ibu kotanya dulu itu ibu kotanya desa Pulau Kerto dinamai kerajaan aslinya. Akhirnya dinamakan kerajaan. Ada sejarah, cuman saya untuk lebih lengkapnya belum sepenuhnya paham. Mungkin orang-orang sesepuh warga desa Pulau Kerto paham karena dusun-dusun di sini ini identik dengan sejarah. Dusun Semendi identik dengan Mbah Soleh Semendi, Said Sulaiman tadi. Dusun Keramat identik dengan Bujuk Keramat tadi yang berada di kawasan Pondok Keramat. Termasuk dusun kerajaan, awalnya kerajaan katanya. Pertama tadi itu makam Mbah Keramat, artinya sesepuh dari dusun Keramat. Menurut sejarawan atau orang-orang tua, orang sepuh warga desa Pulau Kerto itu katanya makam Mbah Keramat itu adalah yang mendirikan atau yang babat alas dusun Keramat dalam lingkup besar lingkungan desa Pulau Kerto. Sampai saat ini makamnya beliau diabadikan, maksudnya ada ritual haul. Itu makanya haul Pucuk Keramat itu biasanya
bertepatan dengan Rabu Pongkasan. Warga dari luar ada, termasuk alumni dari Pondok Kramat yang dari Sukorejo, dari Rejoso, dari Lekok, itu semua pada datang. Karena bagaimanapun Mbah Kramat, pemakam Mbah Kramat itu identik dengan berdirinya Pondok Kramat tadi. Dulu kalau cerita orang kuno, makam atau pesarian dari pesarian Bujuk Kramat itu kan dinamakan Bujuk Kramat. Kalau ada burung terbang di dekat di atasnya makam itu Bujuk Kramat itu jatuh burung. Juga ada dari warga yang sepuh di sini, katanya sih, saya waktu itu hanya mendengar sekilas cerita, kapal yang lalu lalang dekat ketinggiannya itu datar, itu katanya dulu ada yang sempat jatuh. Kalau lewat di atasnya Bujuk Kramat, makam Kramat tadi. Makanya dinamakan Kramat. Iya, banyak hal yang mistis, banyak hal katanya itu kejadian-kejadian aneh, termasuk bukan tahun kemarin, tahun 2019 itu ada sempat tawuran, pembacokan, ada sepeda yang mau dibakar di dekat area makam itu, meskipun disiram bensin terus mau dibakar, sempat dibakar enggak nyala. Masih di area makam Bujuk Kramat. Membakar untuk pelaku tadi yang membacok itu. Yang Masjid Tiban itu yang berada di kawasan Dusun Semendi, itu konon ceritanya menurut orang-orang tua atau sesepuh dusun sini, khususnya Dusun Semendi, itu peninggalan Mbah Soleh Semendi atau Said Sulaiman. Awalnya itu Mbah Soleh Semendi membangun masjid tengah malam. Itu tidak sempat selesai utuh masjidnya, Mbah Soleh Semendi pindah. Alasannya pindah karena menurut cerita orang-orang kuno di sini, orang-orang sepuh, itu ada warga dusun sekitar di lingkungan masjid, di kawasan masjid itu jualan kue. Dulu itu identik dengan jual sarapan. Kebetulan sarapan itu ada yang terbuat dari tepung. Itu tepungnya kan biasanya ditaruh di tempat tempe. Berhubung tempat tempe ini ada sisa tepung mau dibersihkan, akhirnya dipukullah tempe itu, dok 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 dok, seperti itu. Kan seperti bunyi beduk. Akhirnya wali atau beserta kalau di sini kalau perewangannya itu kabur, dikira beduk. Akhirnya bangunan tersebut yang dibangun oleh Mbah Soleh Semendi itu tidak sampai selesai, hanya meninggalkan pondasi dan paimamannya saja, tidak sampai selesai masjid. Untuk kapan tahunnya itu tidak tahu saya, cuman sekitar sejarah saya tahu cerita itu dari orang-orang sesepuh warga Dusun Semendi sendiri. Sekarang jadi masjid, dinamakan Masjid Semendi. Itu apa itu Pak yang masih Itu ada? adalah pondasi peninggalan awal pertama peletakan pondasi batu itu yang dilakukan oleh Mbah Soleh Semendi atau yang lebih dikenal dengan Said Sulaiman itu. Itu dekat pas Pak Imaman. Itu yang masih belum dirubah. Yang masih belum dirubah sampai sekarang. Yang sebelahnya sudah renovasi yang kedua. Itu masih tetap batu seperti tidak ada semennya. Iya sudah berubah, cuman yang dilestarikan ada Pak Imamannya saja. Dan pondasi di Pak Imaman itu yang belum dirubah. Itu sudah renovasi, kalau nggak salah sudah renovasi kedua kali. Tapi untuk Pak Imannya itu direnovasi tapi tidak menghilangkan bangunan yang lama. Kalau sumurnya sama, istilahnya satu paket sama masjid tadi. Makanya di situ warga Dusun Semendi sendiri mengatakan Masjid Tiban dan Sumur Tiban. Artinya Tiban itu masjid moro ada. Iya, ujuk-ujuk moro ada tanpa dibangun oleh manusia seperti kita-kita ini. Makanya dinamakan Masjid Tiban kalau di sini. Kenapa dinamakan Semendi? Karena yang biyen sing bangun masjid termasuk Sumur Tiban iki yang Mbah Soleh Semendi. Kan dia terangkat nang kene ya. Kenapa Mbah Soleh Semendi pindah ke Winongan? Karena sejarahnya ada warga kampung sini jualan kue serabi, kan ada tepung kan diwadahi tempe. Nah tempe itu di waktu sebelumnya jam 3 lah, itu
mau membersihkan apa tempe tadi yang bekas tepung. Kemudian kan tepung kan lengket. Nah, digerekno lah di istilah iki tempe kan buahan. Dikira beduk subuh. Akhirnya Mbak Soleh Semendi sama koyo istilah danyange pindah oleh pondasi itu sama Pak Imaman. Itu sejarahnya begitu menurut orang-orang sesepuh sini. Akhirnya meninggalkan apa? Meninggalkan Pak Imaman sama pondasi masjid termasuk Sumur Tiban ini. Iya. Mbak Soleh Semendi Said Sulaiman itu tadi yang pindah ke Winongan itu. Udah berapa puluh tahun, ratus tahun itu. Sumur ini ya seperti ini, cuman ini tambahan. Awalnya datar, sumur ini juga konon menurut warga sini bisa dibuat obat. Termasuk warga luar kalau malam Jumat Legi, Kamis malamnya menjelang jam 12 sudah rame sampai sekarang untuk mengambil berkah banyu ini. Air ini kemarin peninggalan Mbah Soleh Semendi. Petilasan itu dulu sih waktu booming-boomingnya batu akik, batu itu sempat banyak yang mencuri. Gitu. Akhirnya sama teman-teman Karang Taruna Dusun Semendi itu sekarang ditanam, maksudnya dicor untuk menghindari pencurian tadi. Awalnya batu memanjang. Iya, seperti batu marmer. Itu kalau dipoles, itu semakin dipoles semakin bagus, semakin cantik lah, semakin gilap, mengkilap. Banyak cerita di situ. Ada yang waktu itu rame-ramenya booming-boomingnya akik, warga desa yang lain tuh sempat mencuri atau ngambil dan sempat dikembalikan. Katanya hawanya panas, badannya panas. Dan mimpi selalu mimpi batu itu. Akhirnya dikembalikan. Akhirnya untuk menghindari pencurian, teman-teman Karang Taruna itu menanam atau diambil terus digali, dicor untuk menghindari pencurian. Kalau menurut saya Desa Pulokerto itu punya potensi sejarah, dan harapan saya sebagai pegiat aktivis di Pasuruan, kami berharap ada support dari pemerintah daerah Kabupaten Pasuruan untuk bisa datang ke Desa Pulokerto. Apalagi sebentar lagi di bulan September ada hari jadi Kabupaten Pasuruan. Di mana di dalam kisah awal berdirinya Kabupaten Pasuruan itu juga ada Desa Pulokerto. Jadi saya sangat berharap ada dukungan atau support dari pemerintah daerah Kabupaten Pasuruan untuk segera turun ke Desa Pulokerto dan mengangkat sejarah yang ada di Desa Pulokerto, Kecamatan Keraton, Kabupaten Pasuruan. Biar Kabupaten Pasuruan itu betul-betul dikenal sejarahnya oleh masyarakat luar Pasuruan maupun mancanegara, seperti itu.